Sahabat beriman, kisah miris dan tragis tentang kehancuran demi kehancuran akibat serangan demi serangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas memporak-porandakan kerajaan Sasania di Persia. Bagaimana tidak, raja terakhir kerajaan Sasania yang dianggap sebagai raja boneka tersebut menjadi bulan-bulanan kerajaannya, sehingga menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh raja Persia tersebut. Namun alangkah baiknya kita sebagai umat muslim sedetik saja bisa bergumam Alhamdulillah, karena bisa bertemu dengan kanal ini, sehingga bisa memberikan sumber inspirasi dan nafas islami. Anda yang baru subscribe, saya doakan Anda panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ini adalah kisah terakhir kerajaan Persia yang sangat menarik untuk disimak. Berikut adalah ulasannya. Bayangkan saja sebuah kerajaan yang selama berabad-abad berdiri kokoh melawan kekaisaran Romawi, kini berada di bawah ambang kehancuran. Dan ini adalah kisah kekaisaran Sasania dan raja terakhirnya, yakni Yazdegerd III, seorang pemimpin muda yang lahir di tengah kekacauan, berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran, tetapi justru menemui akhir yang sangat tragis dan sangat memilukan. Di awal abad ke-7, Kekaisaran Sasania adalah salah satu peradaban paling kuat di dunia. Namun di balik kemegahannya, kerajaan ini sedang mengalami kehancuran dari dalam. Peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh bangsa Romawi Timur atau Bizantium telah menguras sumber daya Persia dan rakyatnya semakin melemah. Bangsawan berkhianat dan penguasa berganti-ganti dengan penuh darah. Satu dekade kemudian, lebih dari 10 raja naik dan turun dari tahta, dan banyak di antaranya mati dengan tragis atau dibunuh. Di tengah kekacauan ini, seorang anak kecil bernama Yazdegerd III diangkat menjadi kaisar baru. Ia adalah keturunan langsung dari dinasti Sasania, tetapi sayangnya dia hanyalah seorang boneka mainan bagi para bangsawan yang haus akan kekuasaan. Yazdegerd muda di singgasananya dikelilingi oleh para pejabat yang lebih tua dan lebih ambisius. Ketika pasukan muslim mulai menaklukkan wilayah Persia, Yazdegerd mencoba bertahan, namun tanpa pengalaman yang kuat, tanpa dukungan militer yang kuat, dan tanpa kepercayaan dari rakyatnya sendiri, ia berada di bawah posisi yang sangat mustahil untuk menaklukkan kerajaan-kerajaannya yang sedang menyerang. Yazdegerd III sering disebut sebagai raja boneka karena kondisi politik yang sangat lemah dan kekuasaannya yang sangat terbatas setelah ia naik tahta sebagai raja terakhir dari Kekaisaran Sasania. Beberapa alasan mengapa ia dijuluki demikian adalah sebagai berikut. Pada saat Yazdegerd III menjadi raja pada tahun 632 Masehi, Kekaisaran Sasania sudah berada dalam keadaan yang sangat lemah dan genting akibat perang panjang dengan Kekaisaran Bizantium dan pergolakan internal yang menguras sumber daya dan stabilitas kerajaan. Kekaisaran luas itu terpecah dan dikuasai oleh berbagai faksi, membuat posisi Yazdegerd III semakin sulit. Yazdegerd III menghadapi serangan besar-besaran dari pasukan Arab Muslim yang baru saja memulai ekspansi besar mereka di Timur Tengah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 636 Masehi. Kekalahan telak dalam pertempuran Qadisiyah melawan pasukan Arab dan pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan Sa'ad bin Abi Waqqas menyerang wilayah Persia tersebut. Awal ini menandai dari runtuhnya Kekaisaran Sasania. Setelah kekalahan ini, banyak wilayah Sasania jatuh ke tangan umat muslim dan kekuasaan Yazdegerd III semakin berkurang dan melemah. Yazdegerd III seringkali tidak dapat mengandalkan dukungan penuh dari para jenderal atau penguasa lokal yang setia kepadanya, yang lebih memilih untuk berdamai dengan pasukan Arab Muslim daripada mempertahankan kekaisaran yang hampir hancur lebur. Banyak dari pejabat dan para pemimpin militer Sasania tidak setia padanya, dan beberapa bahkan beralih untuk bekerja sama dengan pasukan muslim pada saat itu, hingga semakin membuat posisi Yazdegerd III semakin melemah.
Seiring dengan penurunan kekuasaannya, Yazid III berusaha untuk melawan invasi Arab. Tetapi dia tidak pernah bisa memobilisasi kekuatan militer yang cukup untuk menghentikan kemajuan pasukan Muslim. Ia kemudian terus melarikan diri dan pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, mencari perlindungan, tetapi tidak pernah berhasil mengembalikan keadaan. Puncaknya, kehancuran kekaisaran Sasania terjadi di Perang Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhadapan dengan pasukan Persia yang lebih besar, tetapi lebih lemah secara moral dan strategi. Pada akhirnya Persia kalah telak. Jenderal legendaris mereka, Rostam Fakhrohsad, terbunuh di medan perang, dan ini adalah awal dari akhir dari kerajaan Sasania. Setelah kekalahan demi kekalahan, Yazid III melarikan diri dari satu kota ke kota lain, dari Kristipon ke Holwan, dari Rai ke Merv. Setiap kali ia mencari perlindungan, ia kemudian justru dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Kekalahan dan pengkhianatan dari Yazid III berusaha untuk mengumpulkan pasukan serta melawan pasukan Arab yang semakin mendekat. Namun ia tidak pernah berhasil membangun kembali kekuatan yang cukup untuk melawan dan membunuh musuh. Dalam pelariannya, ia seringkali menghadapi pengkhianatan dan kurangnya dukungan dari penguasa lokal yang lebih memilih untuk berdamai dengan pasukan Muslim daripada mempertahankan kekaisaran yang hampir runtuh. Yazid III berkuda di gurun, mengemis perlindungan dari para gubernurnya sendiri, hingga pada tahun 651 Masehi, ia tiba di Merv, di wilayah Asia Tengah. Di sana ia meminta bantuan kepada seorang gubernur lokal. Namun takdir berkata lain. Dalam pelariannya, ia dibunuh. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia dibunuh oleh seorang pengembala yang ingin mengambil hartanya. Kemudian, tokoh sejarah lainnya menyebutnya adalah sebagai pengkhianatan politik yang dirancang oleh bangsawan Persia sendiri. Sejarawan terkemuka Iran menyebutkan bahwa setelah bertahun-tahun melarikan diri, Yazid III dibunuh pada tahun 651 Masehi oleh seorang penggiling tepung di kota Merv, sekarang di Turkmenistan. Ia terbunuh dalam pelarian, tidak dalam pertempuran besar atau perang melawan musuh, yang memperkuat kesan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan atau pengaruh yang nyata. Kematian Yazid III menandai berakhirnya kekaisaran Sasania dan dimulainya dominasi Arab Muslim di Persia tersebut. Karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi dan mempertahankan kekaisaran yang semakin runtuh, Yazid III dianggap sebagai figur yang lebih simbolis daripada seorang raja yang berkuasa. Itulah mengapa dia sering disebut sebagai Raja Boneka yang tidak memiliki kekuatan yang nyata atas kekaisarannya. Dalam kematian Yazid III, berakhirlah dinasti Sasania. Namun warisan Persia tidak benar-benar hilang. Budaya Persia justru menyatu dengan peradaban Islam yang baru lahir. Bahasa Persia bertahan, seni dan arsitektur berkembang, dan banyak mantan pejabat Sasania yang berkontribusi dalam dinasti Abbasiyah kelak. Sejarah adalah saksi bahwa tidak ada kerajaan yang abadi. Persia jatuh tetapi bangkit, dan Yazid III sebagai kaisar terakhir tetap dikenang sebagai simbol dari sebuah peradaban yang pernah berjaya di masanya. Jadi, bagaimana menurut kalian Muslim viewers semua kisah tentang Yazid III? Apakah ia korban dari keadaan atau hanya seorang raja yang lemah yang tidak mampu bertahan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Istilah Kisra berasal dari bahasa Arab yang mengacu pada gelar kaisar Persia dari dinasti Sasania. Kata ini adalah Arabisasi dari Khosrow dalam bahasa Persia, yang merupakan nama umum bagi beberapa raja Sasania seperti Khosrow I Anusirwan dan Khosrow II Parviz. Dalam tradisi Islam, Kisra sering digunakan sebagai kata umum untuk menyebut penguasa Persia, mirip seperti Fir'aun di Mesir, atau kaisar untuk kaisar Romawi. Rasulullah SAW bahkan pernah menyebut Kisra Persia dalam hadis yang menggambarkan perpecahan kekaisaran setelah wafatnya Rasulullah. Jadi Yazid III disebut dengan sebutan Kisra
karena ia adalah kaisar terakhir dari dinasti Sasania, penerus garis penguasa yang bergelar Khosrow. Gelar ini tetap melekat pada kematiannya meskipun namanya tetap berbeda. Raja Kisra atau Khosrow yang terkenal dalam sejarah Persia adalah Kisra I yang lebih dikenal dengan nama Khosrow atau Anushirwan. Ia memerintah kekaisaran Sasania dari tahun 531 hingga 579 Masehi dan dikenal sebagai reformasi pemerintahannya yang besar, kebijakan toleransi beragama serta kejayaannya dalam memperkuat kerajaan Sasania. Khosrow I juga terkenal dalam pertempuran dengan kekaisaran Bizantium serta hubungan diplomatik yang rumit dengan berbagai kekuatan di sekitarnya. Jika Khosrow II memerintah dari tahun 590 hingga 628 Masehi, Khosrow II adalah salah satu raja Sasania yang paling terkenal dalam masa pemerintahannya yang sangat panjang dan peranannya dalam konflik besar dengan kekaisaran Bizantium. Salah satu peristiwa paling penting dalam pemerintahannya adalah Perang Bizantium Sasania yang panjang dan bergejolak. Setelah ia melancarkan serangan terhadap Bizantium pada tahun 602 Masehi, Khosrow II juga terkenal karena ambisinya yang sangat besar untuk memperluas wilayah, tetapi akhirnya mengalami kekalahan dan kehilangan kekuasaannya setelah serangan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Meskipun kekaisaran Sasania runtuh, identitas Persia tidak hilang begitu saja. Wilayah Persia menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Habasyah. Namun kebudayaan dan warisan Persia termasuk bahasa, sastra dan tradisi tetap bertahan dan berkembang di wilayah kekuasaan Islam. Kehancuran Yazdija III mencerminkan runtuhnya sebuah kekaisaran besar yang disebabkan oleh serangan eksternal, perpecahan internal dan kurangnya kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi ancaman baru. Setelah kematiannya, Persia menjadi bagian integral dari dunia Islam, tetapi warisan kebudayaan dan sejarahnya tetap hidup dalam masyarakat Iran hingga saat ini. Tidak ada catatan sejarah menunjukkan bahwa raja-raja Sasania termasuk Yazdija III, raja terakhir dari kekaisaran Sasania, memeluk Islam pada saat pasukan Arab Muslim menyerbu wilayah Persia dan akhirnya menghancurkan kekaisaran Sasania pada abad ke-7 Masehi. Raja-raja Sasania tetap mempertahankan agama Zoroastrianisme sebagai agama negara mereka. Setelah jatuhnya kekaisaran Sasania dari pemerintahan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umayyah dan Abbasiyah mengambil alih wilayah Persia, banyak orang-orang Persia yang akhirnya memeluk Islam dan mempelajari agama Islam. Tetapi raja-raja Sasania tidak menjadi bagian dari proses konversi ini. Namun meskipun raja-raja Sasania tidak memeluk Islam, pengaruh Islam di wilayah Persia berkembang pesat setelah kejatuhan kekaisaran Sasania yang dipimpin oleh Yazdija III. Banyak keturunan orang-orang Persia yang menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam, baik sebagai ulama, ilmuwan atau penguasa, seperti halnya Nizamul Mulk dan para ilmuwan dari era Abbasiyah. Nantikan update video terbaru di kanal ini yang mengulas sejarah kontemporer Islam masa demi masa. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.